ngambek gara-gara dituduh tak seberani Jokowi saat bicara soal konflik Ukraina-Rusia. PM Malaysia ini buru-buru kirim surat teguran ke situs berita ini. Dituduh tak seberani Indonesia dalam menanggapi serangan Rusia terhadap Ukraina. Perdana Menteri Malaysia berikan teguran untuk situs berita Malaysia Kini. Melansir malaysiakini.com, pada 26 Februari 2022, kantor Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob disebut menyatakan kekecewaannya kepada Malaysia Kini atas artikel tentang pernyataannya mengenai Ukraina. Malaysia Kini dalam artikel tersebut menyoroti bahwa Ismail memilih untuk tidak menggambarkan serangan Rusia ke Ukraina sebagai invasi, melainkan sebuah eskalasi konflik. Dalam email yang dikirim ke Malaysia Kini, Sekretaris Pers Perdana Menteri mengatakan kantor Perdana Menteri kecewa dengan laporan portal tersebut. Sementara email tersebut juga menghindari menyebutkan nama Rusia atau mengatakan secara langsung bahwa Rusia menyerang Ukraina. Kami sangat kecewa dengan bagaimana Malaysia Kini menerbitkan artikel yang jelas-jelas menyimpang dari sisi siaran pers asli yang diberikan kepada Anda tentang masalah ini. Alih-alih menyoroti keprihatinan Perdana Menteri pada konflik di Ukraina dan rakyatnya, dan seruannya yang mendesak bagi semua pihak untuk menyelesaikan krisis secara damai melalui negosiasi berdasarkan hukum internasional, Anda dengan sengaja salah mengutip kata yang digunakan dalam siaran pers dan mengalihkan inti dari siaran pers sepenuhnya. Melihat artikel yang telah Anda terbitkan, Anda menyeratkan bahwa Perdana Menteri mengecilkan keseriusan masalah, tulis Sekretaris Pers. Sekretaris Pers menambahkan bahwa Ismail telah mengambil sikap tegas terhadap tindakan invasi oleh negara manapun, sambil menyerukan perdamaian tidak seperti negara-negara lain yang tetap netral. Malaysia Kini mengatakan seruan Ismail untuk deeskalasi tanpa menyebut Rusia atau mengatakan bahwa Ukraina sedang diserang sangat kontras dengan Singapura dan Indonesia. Dalam hal tersebut, Singapura mengatakan sangat prihatin dan sangat mengutuk invasi tanpa alasan ke Ukraina oleh Rusia. Sementara Indonesia menyebut serangan militer oleh Rusia tidak dapat diterima. Email yang dikirim Sekretariat Pers Perdana Menteri Malaysia juga menuduh artikel yang diterbitkan Malaysia Kini hanya untuk mendapatkan pembaca. Kebebasan pers memang memungkinkan Anda untuk menulis dengan bebas, tetapi ada juga kewajiban bagi Anda untuk mengangkat artikel yang menjunjung tinggi kebenaran. Artikel yang diterbitkan hanyalah upaya pers Anda hanya untuk mendapatkan pembaca daripada melaporkan kebenaran, tulis surat tersebut. Untuk diketahui, pernyataan atas perang Rusia-Ukraina dirilis dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat. Pemerintah Indonesia membuat 5 pernyataan atas perang Rusia-Ukraina, seperti halnya Malaysia. Dalam email yang dikirim ke Malaysia Kini, Sekretaris Pers Perdana Menteri mengatakan kantor Perdana Menteri kecewa dengan laporan portal tersebut. Sementara email tersebut juga menghindari menyebutkan nama Rusia atau mengatakan secara langsung bahwa Rusia menyerang Ukraina. Kami sangat kecewa dengan bagaimana Malaysia Kini menerbitkan artikel yang jelas-jelas menyimpang dari sisi siaran pers asli yang diberikan kepada Anda tentang masalah ini. Alih-alih menyoroti keprihatinan Perdana Menteri pada konflik di Ukraina dan rakyatnya, dan seruannya yang mendesak bagi semua pihak untuk menyelesaikan krisis secara damai melalui negosiasi berdasarkan hukum internasional, Anda dengan sengaja salah mengutip kata yang digunakan dalam siaran pers dan mengalihkan inti dari siaran pers sepenuhnya. Melihat artikel yang telah Anda terbitkan, Anda menyeratkan bahwa Perdana Menteri mengecilkan keseriusan masalah, tulis Sekretaris Pers. Sekretaris Pers menambahkan bahwa Ismail telah mengambil sikap tegas terhadap tindakan invasi oleh negara manapun, sambil menyerukan perdamaian tidak seperti negara-negara lain yang tetap netral. Malaysia Kini mengatakan seruan Ismail untuk deeskalasi tanpa menyebut Rusia atau mengatakan bahwa Ukraina sedang diserang sangat kontras dengan Singapura dan Indonesia. Dalam hal tersebut, Singapura mengatakan sangat prihatin dan sangat mengutuk invasi tanpa alasan ke Ukraina oleh Rusia. Sementara Indonesia menyebut serangan militer oleh Rusia tidak dapat diterima. Email yang dikirim Sekretariat Pers Perdana Menteri Malaysia juga menuduh artikel yang diterbitkan Malaysia Kini hanya untuk mendapatkan pembaca. Kebebasan pers memang memungkinkan Anda untuk menulis dengan bebas, tetapi ada juga kewajiban bagi Anda untuk mengangkat artikel yang menjunjung tinggi kebenaran. Artikel yang diterbitkan hanyalah upaya pers Anda hanya untuk mendapatkan pembaca daripada melaporkan kebenaran, tulis surat tersebut.
Untuk diketahui, pernyataan atas perang Rusia-Ukraina dirilis dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat. Pemerintah Indonesia membuat 5 pernyataan atas perang Rusia-Ukraina, seperti halnya Malaysia.